Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar kimia. Buku referensi yang ibu gunakan adalah buku ini ya. Jadi silakan pinjam ke buku pustaka sebagai referensinya. Dan ibu akan menerangkan lewat video-video ini dan nanti ibu akan memberikan tugas. Nah, hari ini kita akan lanjut ke sifat koligatif. Kan sebelumnya sudah diberikan video pembelajaran mengenai ada molaritas, molalitas, fraksi mol. Nah, jadi inti pembelajarannya sekarang kita masuk ke sifat koligatif. Jadi sifat koligatif ini dapat menggunakan rumus-rumus tersebut nantinya. Jadi sifat koligatif ini ada 4. Ada namanya penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Nah, jadi satu persatu. Pembelajarannya sedikit ibu dipercepat ya untuk menghemat waktu dan kuota anak ibu juga. Yang pertama kita belajar tentang penurunan tekanan uap. Dapat simbolnya adalah delta P. Jadi delta P ini langsung aja masuk ke rumusnya adalah P0 dikali dengan XT. Nah kan sudah sebelumnya kan udah dipelajari ada fraksi mol kan. Jadi fraksi mol itu ada fraksi mol terlarut, ada perlarut. Kalau XT berarti fraksi mol terlarut, kalau XP fraksi mol pelarut. Jadi kalau ditanya P sama dengan P0 dikali XP. Jadi kalau XT ditambah dengan XP sama dengan 1. Nah, ini keterangannya. Delta P adalah penurunan tekanan uap, delta P adalah tekanan uap murni pelarut. Pelarut itu kan air. Kemudian P adalah tekanan uap larutan. Nah, jadi kalau misalkan tahu kan ada bedanya antara pelarut dengan terlarut kan? Misalkan air dengan gula gitu kan. Berarti yang pelarutnya itu siapa? Yang pelarutnya itu yang paling banyak kan, berarti air. Yang terlarut itu berarti si gula. Nah, langsung aja ke contohnya. Sebanyak 120 gram urea. Urea itu CONH2 2 kali dilarutkan dalam 144 gram air. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 30 derajat adalah 32 mm Hg, maka penurunan tekanan uap larutan urea adalah pada penurunan tekanan uap, nah ini kan ada suhu, jadi suhunya itu nggak terlalu dipusingkan, jadi nggak usah dimasukkan. Jadi diketahui AR-nya itu maaf ya nak, tadi kepencet sama ibu, maklum lah masih amatir. Tadi sampai pertanyaan kan, ketahui AR-nya C ini O, N, dan H. Nah, diketahui massa urea kan 120 gram. Nah, kan urea dengan air, berarti ureanya terlarut, massa airnya ini adalah pelarut. Nah, diketahui kan di sini masanya 120 dan 144 gram. Nah, yang pertama kita cari MR-nya, MR dari si urea kan diketahui CONH2 2 kali. Nah, cari MR kan masih ingat kan? Nah, C di sini ada berapa? 1. Berarti 1 kali 12 tambah O-nya di sana 1 dikali 16 berarti 16. N di sininya ada 2, N kali 2 berarti 2 dikali 14 tambah H-nya berarti 2 dikali 2 4 dikali 1 berarti dapat MR-nya adalah 60 yang si urea. Sedangkan kalau MR air ini biasanya hafalan saja ya. Berarti air itu kan H2O. Ingat saja kalau air itu MR-nya adalah selalu 18. Bisa dicari juga kalau H2O. H-nya kan 1, 2 dikali 1, 2, O-nya 16. 16 tambah 2 berarti 18. Nah, diketahui P0. P0 itu jika tekanan uap air kan jenuh air, berarti yang ini kan yang murni air adalah 32 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah berapa penurunan tekanan uap. Nah, berarti P-nya ditanya delta P-nya ditanyakan. Nah, tadi delta P itu rumusnya apa? P0 dikali dengan XT. Jadi ingat kalau delta P P0 dikali XT, kalau P yang ditanya P0 dikali dengan XP. Jangan sampai keliru ya.
Nah, XT. Nah, ingat kan kalau fraksi mol, XT itu kan berarti terlarut. Terlarut adalah mol terlarut dibagi dengan mol pelarut dibagi dengan mol terlarut. Jadi kalau misalnya T ini ditanya, berarti T-nya di atas. Nah, ininya sama NP ditambah dengan NT. Nah, untuk mencari NT, ini kan mol, cari mol kan gram per mr. Gram per mr. Nah, diketahui gram si urea tadi berapa? 120 dibagi 60 dapatnya 2. Dengan kalau air berarti 144 dibagi 18 dapatnya 8. Kemarin masukkan. Di sini dapatnya 2 bagi 8 tambah 2. 2 per 10. 2 per 10 itu sama dengan berapa? 1/5 atau 0,2. Baru kita masukkan ke sini. Delta P kan P0 dikali dengan XT. Dapat P0-nya tadi diketahui 32 dikali 0,2 dapatnya 6,4 mm Hg. Nah, ini jawabannya. Kalau ditanya P itu apa? Tekanan uap larutan, berarti P0 dikali dengan XP sama. Ya, tapi bedanya ini kan P, berarti NP nanti dibagi NP ditambah dengan NT. Nah, jadi bisa dicari juga. Cari XP-nya berarti 32. Di sini dapatnya 0,8 sama dengan 25,6. Nah, seperti itu contohnya. Easy kan? Nah, lanjut kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, delta TB ini rumusnya adalah M dikali dengan KB, di mana M itu apa? Molalitas. Nah, kan kemarin kan udah tahu tuh molalitas itu apa? Gram per mr dikali dengan 1000 per P, pelarutnya berapa. Nah, itu nanti. Kemudian kenaikan titik didih, titik beku itu tuh ada dikali dengan ada larutan non elektrolit dengan larutan elektrolit. Nah, sekarang non elektrolit aja kita pelajari dulu. Tahu kan bedanya non elektrolit sama elektrolit? Kalau non elektrolit kan tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik. Nah, contohnya apa? Asam kuat, basa kuat, garam. Kalau non elektrolit apa? Glukosa, urea, benzen, sukrosa. Jadi kalau misalkan yang larutan elektrolit tuh dapat direaksikan, misalkan NaCl menghasilkan Na+ ditambah dengan Cl-, CaCl2, Ca2+ ditambah dengan 2 Cl-. Kalau non elektrolit yang banyak jumlahnya, misalkan kayak urea tadi CONH2 2 kali kan, nah gitu. Yang banyak COOH gitu kan. C3COOH gitu kan. Itu non elektrolit gitu kan. Kemudian nantilah kita pelajari yang larutan elektrolit. Sekarang kita masuk ke non elektrolit aja dulu. Delta TB M dikali KB. Kalau elektrolit delta TB M dikali KB dikali dengan I. Nah, di mana delta TB itu apa? Kenaikan titik didih. Kalau TB itu titik didih larutan. Diketahui kalau misalkan KB air itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal. TB 0-nya adalah titik didih air. Titik didih air berapa? 100 derajat Celcius kan? Kalau titik beku air berapa? 0 derajat Celcius. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke titik didih dulu. Contoh soalnya bagaimana? Sebanyak 30 gram glukosa, MR-nya diketahui 180, dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika KB airnya 0,52 derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan glukosa adalah, nah, M-nya diketahui M-nya itu adalah 30 gram. Nah, P-nya pelarutnya itu adalah 250. Kemudian titik didih air itu berapa tadi? 100 derajat Celcius kan. Nah, MR glukosa adalah 180. Ditanya adalah titik didih larutan, berarti TB-nya yang ditanyakan. TB sama dengan TB ya kan, TB 0 tambah delta TB, atau kita cari dulu si delta TB.
Nah, delta TB apa? Delta TB sama dengan M dikali dengan KB kan. Kita cari dulu ya ini. Delta TB adalah M dikali KB. Otomatis kita harus mencari si M-nya dulu karena diketahui ini kan gramnya. Nah, berarti M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Nah, gramnya diketahui 30 per mR-nya 180 dikali 1000 per 250. Coret-coret dapat 4 per 6 dapatnya 0,6. Kemudian baru ini dimasukkan ke sini. 0,6 kali 0,52. 0,52 itu yang mana? Diketahui tadi kan? Nah, KB airnya 0,52. Dapatnya 0,31 derajat Celcius. Nah, tadi rumusnya apa? TB adalah titik didih larutan. Ini kan jadi TB itu adalah titik didih larutan yang pelarut. Salah Ibu, pelarut ditambah dengan delta TB. Titik didih pelarut itu kan pelarutnya kan air, berarti titik didihnya kan 100. Biasanya kan contoh soalnya itu selalu air atau enggak benzen atau apa gitu kan. Berarti 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,31 dapatnya 100,31 derajat Celcius. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke penurunan titik beku, tapi ibu kasih contoh soal ibu kasih latihan dulu mengenai penurunan tekanan uap sama titik didih dulu ya. Terima kasih.